Apa dasar kita mengerti maulid? Itu berdasarkan Al-Quran surah Yunus ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakanlah olehmu ya Muhammad, Allahumma shalli alaihi, dengan karunia dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmat itulah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan, harta kah, emas, berlianlah. Al-Quran adalah nikmat Allah, karunia Allah, pemberian Allah, dan keutamaan terbesar yang Allah limpahkan kepada hamba-hambanya. Demikian dijelaskan oleh Syekh Wahbah Al-Zuhaili dalam tafsir Al-Wajiz. Adapun rahmat terbesar Allah bagi umat manusia semesta alam ini adalah diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hilang lagi. Ya Bu, yang nggak ngerti saya juga kenapa bisa hilang, hilang-hilangan lagi. Mungkin harus ada yang di apa namanya ya. Yaitu artinya adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan. Jadi maulid itu adalah bentuk kegembiraan, bentuk kebahagiaan kita adanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ibu-ibu, Bu, dulu sebelum Rasulullah diangkat, ya, kaum ibu itu kaum yang sangat terpinggirkan, dilemahkan, yang tidak ada manfaatnya. Cuma ada 3 aja kerjaannya: kasur, dapur, sumur. Sumur, kasur, dapur. Tapi setelah Rasulullah mengangkat menjadi Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, ibu-ibu diangkat oleh Allah derajatnya. Ya Bu, pernah enggak ya ibu dengar sebuah hadis ketika Rasulullah bersabda, "Ya Rasul, siapakah yang wajib kami muliakan setelahmu?" Rasulullah menjawab, "Siapa?" "Ibu." "Siapa lagi ya Rasulullah?" "Ibu." "Siapa lagi ya Rasulullah?" "Ibu." "Baru siapa lagi ya Rasulullah?" "Bapak." Jadi ibu 3, bapak 1. 1 ayah, bapak ibu 3. Kok salah? Salah ngitungnya. Jadi maksudnya kedudukan ibu itu lebih tinggi dibandingkan ayah. Itu saking hebatnya ibu. Al-Quran, pernah nggak Mbak Ibu baca surah Ar-Rijal? Yang ada surah apa? An-Nisa. Surah ibu-ibu. Tuh hebatnya Rasulullah. Karena itu kita gembira, kita bahagia karunia rahmat Allah dengan adanya Rasulullah. Karena itu kita memperingati Maulid. Jadi bentuk kegembiraan kita dengan karunia adanya diutusnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengangkat derajat kaum ibu-ibu. Kemudian yang berikutnya, kenapa kita peringati Maulid? Karena Rasulullah itu lahir di hari Senin. Hari Senin itu adalah hari di mana Rasulullah itu dilahirkan, dan dia memperingati lahirnya dengan cara berpuasa di hari Senin dan Kamis. Bihi ulidtu bihi unzila alayya. Hari itu aku dilahirkan dan hari itulah Allah turunkan Al-Quran kepadaku, yaitu di hari Senin. Jadi kenapa Rasulullah puasa di hari Senin? Karena Rasulullah dilahirkan di hari Senin. Jadi Rasulullah itu memperingati Maulid, Bu. Caranya bagaimana? Dengan berpuasa. Jadi yang pertama kali memperingati Maulid siapa? Rasulullah sendiri. Jadi kalau pengen tahu siapa yang pertama kali memperingati Maulid, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Dengan cara apa diperingati Maulid? Dengan cara melaksanakan puasa di hari Senin. Makanya ada puasa Senin dan Kamis. Puasa Senin, puasa memperingati maulidnya Rasulullah dilahirkan.
Puasa hari Kamis, puasa di mana diangkat amalan seorang hamba di hari Kamis. Nah, ketika diangkat amalan itu, aku kata Nabi lebih disukai ketika aku dalam keadaan berpuasa. Tuh, makanya puasa Senin Kamis. Tapi saya yakin kalau ibu-ibu sih rajin. Insya rajin ngapain, Bu? Nggak ngerti dah rajin ngapain. Allah Akbar. Tuh ya, jadi peringatan Maulid pertama karena bentuk kebahagiaan kita mengerti Maulid karena dasarnya Al-Quran surah Yunus 58. Yang kedua, Rasulullah puasa di hari Senin. Lalu apa hikmahnya kita mengerti Maulid? Setiap, apalagi ibu-ibu, hari Senin ada Maulid, Selasa Maulid, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, setiap hari ada Maulid. Kadang sehari itu bisa 2-3 tempat. Kenyang-kenyang dah. Allah. Nah, yang paling penting apa hikmahnya? Hilang lagi. Hilang-hilangan mulu ini ya. Pertama, dengan memperingati Maulid, kita dimotivasi untuk selalu berselawat kepada Rasulullah SAW. Saya tanya, Bu, Allah perintahkan kita sholat, Allah sholat enggak? Allah perintahkan puasa, Allah puasa enggak? Allah perintahkan zakat, infak, sedekah, Allah melakukan enggak? Allah perintahkan haji, umrah, Allah lakukan enggak? Tapi ketika Allah perintahkan sholawat, Allah pun berselawat. Surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai hamba-hamba Allah yang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi Muhammad, ucapkan salam penghormatan kepadanya. Makanya dengan kita peringati Maulid, maka kita diingatin untuk banyak sholawat. Kita doa tanpa sholawat, doa kita nggak dikabulkan. Kita sholat tanpa sholawat, sholat kita tidak sah. Ya Bu. Bahkan ibadah rukun dari khutbah Jumat, Idul Adha pun mesti ada sholawat dalam khutbah itu. Kalau nggak ada sholawat, khutbahnya tidak sah. Tuh ya. Kalau kita ingin hajat dikabulkan, sholawat. Utang lunas, sholawat. Ingin rezeki lancar, sholawat. Makanya jangan aneh kalau ibu datang ke kiai, ajengan Habib, Ustadz, Pak Kiai, saya punya hajat. Apa jawaban kiai? Sholawatin aja. Pak Kiai, saya banyak utang, sholawatin aja. Pak Kiai, saya pengen kawin lagi, sholawatin aja. Ini kan udah lama menjanda, Bu. Pengen nikah lagi dengan duda keren ya, duren dari Lampung kan, bukan duren dari Rumpin. Nah butuh ya kita sholawat hajat dikabulkan insya Allah. Dan sholawat itu dilakukan dimanapun bisa. Hilang lagi, bisa di rumah, di jalan, berdiri, duduk, berbaring, ya lagi suci, lagi haid sekalipun. Jadi amalan yang boleh bagi wanita ada apa? Sholawat. Ibu lagi haid, ibu lagi nifas, habis ngelahirin, sholawat boleh nggak? Boleh. Ya kalau baca Quran tuh nggak boleh, megang Quran nggak boleh, tapi kalau sholawat boleh. Lakukan sholawat dalam keadaan apapun, suci atau tidak suci, haid atau tidak haid, nipas atau tidak nipas, sholawat itu bisa dilakukan. Sampai di WC pun boleh, cuma jangan dilafazkan di dalam hati. Itu jadi hikmahnya peringati Maulid, kita banyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan habis ini gak hilang lagi. Soalnya ada itunya, bautnya ada yang hilang satu itu, kendor jadinya. Yang kedua, dengan peringatan Maulid, ekspresi kebahagiaan, ungkapan kesenangan. Rasulullah diutus ke muka bumi. Jangankan kita orang mukmin. Dalam hadis Bukhari, kenal Abu Lahab, Bu? Di mana kenalannya? Kita membaca surah Al-Lahab. Abu Lahab ini divonis neraka. Bahkan istrinya pun neraka. Tabbat yada abi lahabiu ma agna anhu maluhu sayasla naran zatal hab wa imra'atu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad.
celaka kau Abu Lahab, itu celaka. Allah mengatakan celaka berarti Abu Lahab itu dipastikan masuk neraka. Bahkan istrinya pun masuk neraka. Tetapi ternyata ya Abu Lahab itu waktu Rasulullah lahir gembira, senang karena keponakannya lahir. Saking senangnya dia memerdekakan budak yang namanya Suwaibah. Makanya setiap hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal Abu Lahab dispensasi, dapat gerasi, tidak disiksa oleh Allah Subhanahu. Kenapa? Karena gembira diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Tuh, orang kafir gembira adanya maulid aja itu dapat dispensasi gerasi, nggak disiksa, apalagi kita orang mukmin. Jadi maksudnya dengan peringatan Maulid itu sebagai bentuk kegembiraan kita, ya, kebahagiaan kita diutusnya Rasulullah SAW. Lalu apa hikmah yang ketiga? Memperingati Maulid berarti kita menjaga, merawat, meneguhkan kembali kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Saya tanya, ibu cinta Nabi apa suami? Jawab salah satu. Suami apa Nabi? Kalau cinta suami belum tentu cinta Nabi. Kalau cinta Nabi pasti cinta. Tuh jawabannya begitu. Orang yang cinta Nabi pasti cinta suami. Akhlaknya dia tiru, akhlaknya dia teladani karena cinta kepada Nabi Muhammad. Bagaimana? Contoh sederhana. Makan ibu pakai tangan kanan apa tangan kiri? Masuk kamar kecil WC toilet kaki kiri dulu apa kanan dulu? Tadi ibu pagi-pagi ke WC kaki kiri dulu pakai kanan dulu, ayo. Benar. Benar apa benar? Lupa Ustaz. Lupa Ustaz. Nah, lupa tuh. Itu hal yang sederhana. Pakai baju, pakai jilbab, kanan dulu apa kiri dulu? Benar. Lupa Ustaz. Allahu Akbar. Ya, itu kadang-kadang masih ada orang makan tangan kiri, lupa bismillah, lupa doa, masuk kamar mandi. Bahkan kalau kita ingat ketika itu langsung balik lagi, Ibu. Balik lagi, kita ulang lagi. Ya, iya ulang lagi, benar. Ke WC ulang lagi. Ya, udah kebelet Ustaz. Ya Allah, Rabbana, udah ada yang keluar ini kuning-kuning ya. Istighfar kepada Allah Subhanahu. Itu hal yang sederhana. Orang yang cinta Nabi ikuti aturan Nabi. Supir saya lagi sakit, saya disuruh sama cucu ya. Oh iya deh, nggak apa-apa Bu. Silakan terfoto. Sehat walafiat fi amanillah. Barakallahu fikum. Saya lupa. Hikmah menikmati Maulid, kita semakin cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Hilang mulu sih jadinya lupa. Kemudian yang berikutnya, apa tujuan kita memperingati Maulid itu? Tujuan kita memperingati Maulid yang pertama, nah mudah-mudahan ada nih. Yang pertama lil ibadah, dalam rangka ibadah mengharap rahmat ridho Allah Subhanahu. Jadi ibu memperingati Maulid, hadir di Maulid dalam rangka apa? Lil ibadah, untuk ibadah. Namanya ibadah, di situ ada pahala, di situ ada ampunan dosa, di situ ada rahmat Allah, di situ ada ridho Allah. Makanya juga ibadah. Ibu makan ibadah enggak? Ibadah. Tangan kanan doa, baca bismillah, doa makan. Tidur ibadah enggak? Ibadah. Wudu dulu, doa, ya. Kemudian baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, sholawat, ibadah. Nyapu, ngepel, rizka, ibadah enggak? Ibadah. Kalau di situ ada doa, ada zikir, ada sholawat. Pokoknya setiap apapun aktivitas ibu, masak, nyuci, ngepel, rizka, ya, mandiin bocah, mandiin suami, ya, semuanya ibadah. Kalau di situ ada zikir, ada doa, ada sholawat. Insya Allah sambil nyuci sholawat,
sambil ngepel sholawat, sambil masak sholawat, cucian bersih, pakaian bersih, rumah bersih, pahala dapat, rahmat Allah dapat. Apalagi maulid. Jadi kalau kita datang untuk ibadah, lil ibadah. Yang kedua, lil barokah, untuk meraih keberkahan dunia. Saya sering ngomong Bu, ada berkah, ada berkat. Bedanya di mana? Beda. Kalau berkat, brek diangkat, dimasukin tas, dibawa pulang. Ada ambeng, ada kue, ada nasi, ada apa lagi namanya tuh? Bahkan kalau zaman dulu itu pakai daun kisah, isinya ada ikan, mas. Ya Allah. Bahkan ada orang beringati maulid Bu, saking kayanya dermawannya, setiap orang yang datang maulid itu dapat sembako, dapat duit 200.000. Alhamdulillah. Pengen di situ pengen. Masya Allah, berebut orang. Maulid itu berkah. Berkat namanya itu. Kalau berkat itu dunia. Kalau berkah apa berkah? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Ilmu berkah, manfaat. Umur berkah, manfaat. Rumah tangga berkah, sakinah. Nggak ada kata-kata binatang. Nggak ada itu suami yang banting istri. Ada ini suami banting istri. Istri dikata anjing, astagfirullah. Anjing tapi dinaikin juga. Berarti suami yang ngomong anjing kepada istrinya, suaminya naik. Nauzubillah. Ada tuh Bu. Siapa Bu? Nggak tahu saya. Lil ibadah. Yang kedua lil barokah, untuk dapat berkah. Berkah itu artinya bertambahnya kebaikan. Yang ketiga lil mahabbah. Tujuan kita berarti maulid dalam rangka cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Semakin kita cinta, maka semakin kita mengikuti apa yang kita cintai. Apa itu cinta Bu? Masya Allah. Ya, itu ya kalau orang sudah cinta, tai kotok rasa coklat ya. Ya, ada istilah itu. Lautan ku seberangi, gunung ku daki, apalagi? Ya, sampai kata-kata puisi itu luar biasa karena gara-gara cinta. Ya Allah, yang pernah sampai berjanji di bawah pohon jengkol, ya sehidup semati, ya hanya untukmu, hai bidadariku. Wah, ya anak 3 boro-boro ya. Ya Allah ya Rabbana. Waktu masih belum punya anak, dipegang terus tuh bininya kemana-mana, kondangan dipegang, ya pelukin, diciumin, kemana-mana dipegangin, terus tangannya gitu nggak pernah lepas. Anak 1 mulai itu tangannya dipegang, anak 2 mulai jauh-jauhan, anak 3 istrinya jatuh, lu mata lu kotor katanya gitu. Ya, ada yang begitu ada, orangnya. Nauzubillah. Dan memperingati maulid itu kita cinta kepada Nabi. Kalau cinta Nabi, hidup indah Bu. Nabi itu nggak punya apa-apa, tapi kalimat kepada istrinya apa? Baiti jannati, rumahku adalah surga bagiku. Bu, bisa nggak begitu Bu? Ya Allah. Nah, yang keempat lil i'tibar. Peringatan maulid tujuannya adalah untuk meraih pelajaran dari sirah nabawi. Sirah itu perjalanan Rasulullah dari mulai lahir sampai wafat. Pemuda, dewasa, diangkat menjadi nabi, menjadi suami dari istrinya Khadijah, istrinya wafat, belum menjadi pernah jadi duda, akhirnya nikah lagi dengan Aisyah dan seterusnya. Kemudian Rasulullah SAW menjadi pemimpin pasukan perang di medan perang, memimpin negara. Bagaimana kita contoh tuh? Untuk apa? Lil i'tibar, mengambil pelajaran. Ya, mengambil pelajaran. Rasulullah itu Bu, duduk hebat, berdiri hebat, berjalan hebat, ibadahnya hebat, dagangnya hebat, semuanya hebat. Bahkan Rasulullah itu Bu, saking hebat ibadahnya,
pada dijamin masuk surga, pada dijamin ampunan dosa yang lalu akan datang. Tahajudnya lama, rukunya lama, sujudnya lama, sampai kakinya bengkak lantaran lama ruku sujudnya dalam tahajud. Saya yakin di sini ibu-ibu juga ada yang kakinya bengkak. Jatuh dari motor, asam urat. Ya Allah, beda dengan Nabi, Bu. Makanya kalau ibu mau ngikuti, kemarin Ahad kedua alhamdulillah nggak ada yang hadir dari alkohol. Ada yang hadir ada? Nah, hadir dong, Bu. Kan cuma sebulan sekali. Di Kolbun Salim itu zikir akbar. Kan saya undang terus tuh di grup. Setiap kan mulainya jam 3. Kalau nggak bisa jam 6 kan bisa jam 3 hadir. Jam 3 sholat tahajud. Sholat tahajud jam 3, Bu. 1 juz Al-Quran oleh putra saya Ustadz Muhammad Fazadam Al-Hafiz. Beliau sudah 30 juz hafal Quran. Di Kolbun Salim dekat klinik Nabila, lantai 2. Jam 3 mulai salat tahajud, sholat subuh. Setelah itu kita membaca 7 surah. 7 surah itu 7 surah yang biasa dibaca oleh almarhum Kiai Haji Muhammad Ali bin Ilham. Yasin, Ar-Rahman, Waqiah, Al-Muluk, Al-Muzammil, surah Jin dan surah Al-Fajr. 7 surah. Setelah itu kemarin karena Maulid kita membaca Berjanji Rawi Marhaban, ya, dengan tim hadroh. Ngundang jauh tuh, masya Allah, supaya semangat. Setelah itu tausiah dari guru yang saya undang, ya, kemudian lalu zikir akbar, muhasabah doa sampai jam 8 selesai. Sampai dari sini jam 8 udah selesai. Tapi mulai jam 3. Ustadz saya nggak bisa jam 7, jam 3 aja datang. Nggak bisa Ustadz jam 6, jam 3 datang. Jam 3 nggak bisa, ya jam 6 datang. Jam 6 datang, ya jam 7 masih ditunggu. Jam 7 kan zikirnya. Iya, jam 8 datang udah selesai. Iya, Bu ya. Sama kayak di sini ngajinya sampai jam 8 selesai. Cuma mulainya jam 3. Insya Allah istiqomah setiap minggu kedua. Jadi gampang nandain, pokoknya ditandain di kalender. Minggu kedua Kolbun Salim. Majelis zikir Kolbun Salim. Insya lil i'tibar. Yang kelima lis syafaah. Ini yang paling inti nih. Kita ingin memperingati Maulid itu ingin dapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi 5 tujuan Maulid jadi judul ceramah tuh saja tuh. Apa kita tujuan Maulid? 5 tuh. Lil ibadah, lil barokah, lil mahabbah, lil i'tibar dan lil syafaat, untuk meresap. Apa itu syafaat? Pertolongan Rasulullah. Syafaat tuh begini, Bu, kita nanti kan ditimbang tuh di mizan. Kira-kira lebih berat kebaikan, pahala atau dosa. Ditimbang tuh di mizan. Sama nih 50-50. Karena sholat rajin maksiatnya tekun, puasa rajin ngerumpi rajin, zakat rajin riba juga iya diambil, haji rajin tapi korupsi juga jalan. Apa nih ditimbang sama. Bagaimana supaya berat kebaikannya? Kita ingin syafaat. Syafaat itu adalah pertolongan Nabi. Bagaimana Nabi memberikan syafaat kalau dia gak kenal dengan kita? Supaya Nabi kenal, bagaimana caranya? Banyakin salawat, datang maulid, peringatin maulid, lalu ingin syafaat, dan juga kita ingin mendapatkan pertolongan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang memberikan syafaat itu siapa? Nabi kita Muhammad. Kenapa? Karena udah dapat izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu tujuannya 5. Lil ibadah, lil barokah, lil mahabbah, lil i'tibar dan lil syafa'ah. Nah ini ya. Ini peringatan Maulid. Biasa dibaca ayat Al-Ahzab 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa zakarallaha katsira. Dari Rasulullah teladan yang terbaik. Jadi kita bisa menandaninya, ya. Kemudian sekarang kita lihat, kita kenal dulu siapa Nabi. Biodata singkat Rasulullah. Pertama, namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim dan seterusnya. Sampai bin Hashimnya seberapa banyak, sampai ke atas, sampai ke Nabi Ismail, sampai Nabi Musa. 3 aja ya.
Kemudian lahirnya kapan? Lahir di hari Senin waktu subuh tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena waktu itu belum ada penanggalan Hijriah. Yang ada adalah ketika itu Ka'bah diserang oleh Abraha dengan pasukan gajahnya menyerang Ka'bah. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Fil, alam taro kaifa fa'ala rabbuka alam yaj'al kaidahum wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil fajalu ka'asbin ma'kul. Maka disebut tahun gajah. Kemudian lahirnya kalau tanggal Masehinya 20 April 571 Masehi. Sekarang tahun 2022. Berarti berapa abad yang lalu itu? 15 abad yang lalu ya. Kemudian tempat lahirnya di mana? Di rumah Abu Thalib paman beliau di Mekah Al-Mukarramah. Nama bapaknya Abdullah bin Abdul bin Hashim. Nama ibunya Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf. Itu nama ibu daripada Rasulullah SAW. Yang ngasuh siapa? Yang pertama Barokah Al-Habsiyah, yang diberikan Ummu Aiman, hamba perempuan bapak Rasulullah SAW. Yang ngasuh yang kedua yaitu ibu yang menyusuinya. Ibu yang mesti pertama adalah Suwaibah, hamba perempuan Abu Lahab. Kemudian yang kedua, ibu kedua Halimatus Sa'diyah, atau nama lengkapnya Halimah binti Abu Zuaib As-Sa'diyah. Ya, suaminya bernama Abu Kabsah. Itu ceritanya begini, Bu. Dulu ya, anak yatim ini Rasulullah kecil, ya, ibunya itu ya memang di Arab itu tradisi. Jadi kalau yang menyusuinya tuh nggak harus ibunya pun misalnya tidak banyak mengeluarkan air susu, ya makanya dia minta bantuan untuk yang menyusuinya. Dicari orang, nggak ada yang cocok. Ternyata yang cocok itu Halimatus Sa'diyah. Apa yang terjadi? Masya Allah, itu peternakan Halimah itu semakin hari semakin berkembang, kambingnya semakin hari semakin banyak. Itu semakin berkah, rezekinya semakin mengalir karena menyusui makhluk yang teragung. Rasulullah itu lahir, Bu, tanpa perlu bidan atau dukun beranak, lahir dengan sendirinya. Ya, Bu. Ketika lahir itu patung-patung yang disembah, kemudian api-api yang disembah itu pada jatuh. Nah, dunia itu kelihatan cahaya di Mekah itu. Ya, di Ka'bah itu, di dekat Ka'bah itu bercahaya. Lahir dalam keadaan sudah dihitan. Apa maksudnya? Jadi tidak ada yang bisa melihat kemaluan Rasulullah itu kecuali orang tuanya sendiri, ya, istrinya sendiri. Saking sudah dihitan. Lahir sudah dihitan. Kalau sekarang anak lahir sudah dihitan gimana? Mau dihitan sama siapa? Pada usia 6 tahun ibunya Aminah itu sakit dan lalu meninggal dunia di Al-Abwah. Al-Abwah itu artinya kampung di antara Mekah dan Madinah. Lalu diasuh oleh Ummu Aiman, dibiayai oleh kakeknya Abdul Muthalib. Tadi kan Ummu Aiman. Kemudian usia 8 tahun kakeknya pun meninggal dunia. Lalu diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Umur 9 tahun sampai umur 12 tahun diajak oleh Abu Thalib bermusafir, berdagang ke Syam, sekarang itu Syria. Di kota Syam, Basrah, seorang pendeta Bakhira atau Bukhaira bertemu, lalu menceritakan tentang diutus seseorang nabi. Nah, ketika bertemu itu, beliau melihat ada tanda-tanda kenabian pada anak ini. Lalu Bukhaira ngomong, "Pak, jaga anak ini. Ini anak gak sembarang anak. Ini utusan Allah. Saya baca di kitab yang saya pelajari. Ini sudah datang utusan Allah nanti." Tuh. Kenapa? Karena ketika beliau berdagang jalan dari Mekah ke Syam, perjalanan berapa ratus kilometer itu dilindungi oleh awan, tidak kepanasan. Seperti AC dengan mobil AC begitu. Jadi gak kepanasan. Itu di antara tanda-tandanya. Kemudian di usia 25 tahun bersama Abu Thalib dan pamannya berjumpa dengan Amr bin As, bapak saudara Khadijah, untuk melamar Khadijah. Ketika itu Khadijah usianya 40 tahun,
Maharnya 100 ekor onta, 500 dirham. Sekitar 3 miliar. Ada nggak Bu? Ya, yang nikah di kampung ibu, mas kawinnya 3 miliar. Ada? Berarti Rasulullah kaya apa miskin? Kaya banget. Kenapa bisa kaya? Karena beliau itu sebelum diangkat menjadi nabi sudah dapat gelar oleh orang Arab Quraisy Al-Amin, yang jujur, yang amanah. Karena jujurnya itu orang pada nitip onta, nitip emas, nitip berlian, nitip uang. Nitip uang itu akhirnya dimanfaatkan tuh, dimanfaatkan jadi mengelolakan, mengusaha, dan dia menjadi anak buahnya Khadijah, jadi karyawan. Awalnya di karyawan Khadijah. Khadijah seneng banget, wah ini hebat amat orang ini. Ya, ganteng, jujur, amanah, gak pernah berbohong. Di zaman itu bohong itu makanan. Sama ketika Habib Rizik ngomong, ya di negeri kita ini krisis kebohongan. Kenapa? Karena pemimpin kita memang pemimpin suka bohong. Ya Allah, pemimpin berbohong. Mudah-mudahan jangan lama-lama. Kelamaan makin parah ya Bu ya. Ya. Nah tuh umur 25 tahun akhirnya melamar Khadijah, nikah dengan Khadijah, mas kawinnya 100 ekor onta dan 500 dirham. Masya Allah. Berarti Rasulullah kaya banget. Waktu masih mudanya kaya, tapi akhir hidupnya miskin. Beda sekarang, pejabat sekarang masih mudanya miskin, akhir hidupnya kaya. Kenapa bisa begitu? Karena korupsi. Kalau Rasulullah makin tua makin miskin, bahkan gak punya apa-apa. Pernah Rasulullah itu sholat, ya terdengar suara, jadi imam terdengar suara orang yang ya perutnya keroncongan, perutnya. Lalu Umar bin Khattab berdiri, hai sahabat, siapa di antara kalian? Saya tadi sholat tidak khusyuk, saya mendengar suara keroncongan, perut yang kelaparan. Gak ada yang ngaku. Lalu Rasulullah terdiam lalu ngomong, saya ya Umar, alhamdulillah 3 hari ini saya tidak makan, tidak ada makan. Umar bin Khattab nangis lalu dia ngomong, hai para sahabat, pemimpin-pemimpin, raja-raja Persia, Romawi hidup dengan mewah, makan dengan nikmat. Kita pemimpin dunia akhirat kita, presiden kita, raja kita tidak makan, tidak hari karena mikirin kita sebagai umatnya. Nangis tuh, sahabat ikut nangis. Bayangin Bu, ya beliau akhir hidupnya itu malah susah hidupnya. Bahkan Rasulullah itu kalau mati dulu nanya dulu kepada Aisyah, ya Humairah ada uang enggak di rumah? Masih ada ya Rasul, ya Muhammad, sedekahkan, infakkan. Tuh Rasulullah tuh lalu Aisyah menginfakkan hartanya. Jadi Rasulullah itu Bu, kalau di rumah itu dia nggak bisa tidur kalau masih ada duitnya. Di rumah ada duitnya, ada uangnya, Rasulullah nggak bisa tidur. Beda dengan kita tidak bisa tidur kalau nggak punya. Bener ya? Beda dengan Nabi, ya Allah. Umur 35 tahun banjir besar melanda Mekah. Lalu dinding Ka'bah ya meruntuhkan dinding Ka'bah, kemudian Hajar Aswad jatuh. Hajar Aswad jatuh, lalu para pembesar-besar Makkah ini ribut. Siapa yang berhak menaruh Hajar Aswad ke tempatnya? Oh, bingung nih, hampir-hampir ribut, tegang. Lalu memerintahkan. Nah kita kan ada tuh pemuda yang kita anggap Al-Amin, jujur, amanah. Beliau tolong minta petunjuknya supaya Hajar Aswad ini taruh di tempat semula, tidak ada yang ribut. Lalu Rasulullah tersenyum, sorbannya ditaruh di bawah, semuanya Hajar Aswad ditaruh di tengah sorbannya, semuanya pada megang tuh. Semua pemimpin kabilah Arab memegang, lalu puas dengan keputusan Rasulullah, ditaruhlah Hajar Aswad di tempat semula. Itu Bu. Jadi walaupun orang Ka'bah itu menyembah patung, tapi tetap menghormati Hajar Aswad. Pada ribut pengen naruh Hajar Aswad. Tapi dengan keputusan Rasulullah seperti itu, akhirnya puas, semua pada megang sorban. Karena apa? Karena di Hajar Aswad di tengah sorbannya Rasulullah SAW. 40 tahun usia beliau berada di Gua Hira, lalu mendapatkan wahyu yang pertama, surah Al-Alaq ayat 1-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam.
'allamal insana ma lam ya'lam. Dan waktu itulah Rasulullah menerima wahyu pertama di Gua Hira dan diangkat menjadi nabi dan rasul di usia 40 tahun. Makanya usia 40 tahun itu usia menentukan, Bu. Jadi kalau bapak ibu-ibu nih, kalau usia udah 40 tahun ke atas masih genit, masih maksiat, hati-hati. Khawatir matinya suul khotimah itu. Ya, jangan meninggal suul khotimah. Kalau usia udah 40 tahun ke atas lebih dekat kepada Allah agar kita wafat husnul khotimah. Tuh, usia 53 tahun perintah hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, sampai di Madinah tanggal pas 12 Rabiul Awal 24 September 622 Masehi. Kemudian 63 tahun beliau wafat di Madinah di hari Senin, tanggalnya sama 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau tepatnya 8 Juni 632 Masehi. Jadi beliau wafat umur 63 tahun. Jadi umurnya umat Nabi itu nggak jauh dari 63. Jadi kalau usianya sudah lebih dari 63, hati-hati, harus lebih dekat kepada Allah. Kenapa? Sudah dekat dengan kematian, ya Bu ya. Tapi kalau di sini wajahnya sih masih umur 30 tahun. Ya, insya Allah. Ya betul. Kemudian sekarang lihat, wah ini periode internship dan masa kerasulan. Ya, usia kanak-kanak, usia 0 sampai 12 tahun. Berdagang beliau 12 sampai 37 tahun. Beliau berkontemplasi refleksi umur 30 sampai 40 tahun. Masa Rasul 23 tahun. Coba lihat Bu, ternyata Rasulullah itu lebih lama dagang apa lebih lama berdakwah? Dagang. Berdagang beliau 25 tahun. Beliau berdakwah hanya 23 tahun. Tuh. Ini sebagai ini aja durasi waktunya. Lalu beliau kehidupan ekonomi beliau bagaimana, Bu? Beliau kaya apa miskin? Pernah kaya, pernah sedang, normal, pernah miskin. Kenapa kaya? Karena beliau bisnis tuh. Tadi di usia ini kan beliau bisnis tuh. Makanya kaya nih. Tuh, umur 11 sampai 37 tahun tuh kaya. Karena bisnis, makanya kaya beliau. Ya, karena banyak hartanya. Tapi hartanya itu semakin hari semakin sedang. Hidup normal, bersahaja. Tapi semakin hari semakin habis. Tuh, kenapa? Hartanya untuk umat. Nggak tegaan melihat orang susah tuh, nggak tegaan. Apalagi pernah suatu saat di hari raya Idul Fitri ada itu anak yatim yang diejek apa teman-temannya, anak kecil diejek. Anak ini kamu nggak pakai baju baru, istilahnya gitu, nggak punya apa-apa, ya kamu siapa, ayahmu siapa, ibumu. Anak kecil itu nangis gitu ya. Rasulullah lihat, ada apa hai anak, ada apa nak? Itu tadi kami diejek oleh anak-anak, kami nggak punya apa-apa, kami nggak punya ayah, kami nggak punya ibu. Mari pulang ke rumah saya. Lalu diberikan baju baru, diberikan makanan, diberikan ini. Lalu kamu sampaikan kepada semua orang, kepada anak-anak lain, kamu sekarang sudah punya ayah, kamu sekarang sudah punya ibu. Ayah kamu adalah Muhammad SAW, ibu kami adalah Aisyah radhiyallahu anha. Wah, anak itu gembira, senang, diberikan baju baru, diberikan makanan, diberikan uang. Dia ngomong kepada teman-temannya, pada bengong anaknya. Oh, kamu anak Muhammad. Oh, ibu kamu Aisyah. Padahal dia anak yatim. Itu hebatnya Rasulullah. Makanya hartanya habis sampai hidup, ya wafatnya tidak meninggalkan harta. Masya Allah, tuh beda dengan kita. Ya Bu ya. Jadi pernah kaya, pernah sedang, pernah. Apa maksudnya? Umatnya itu kan beda-beda. Umatnya Nabi ada yang kaya. Contoh Nabi kaya bagaimana? Umatnya ada yang sedang hidupnya. Contoh Nabi pernah sedang, normal. Pernah miskin, Rasul itu pernah miskin. Tapi miskinan Nabi tidak membuat semakin jauh, semakin dekat kepada Allah. Kaya semakin dekat, miskin semakin dekat kepada Allah. Pokoknya dalam posisi apapun dekat kepada Allah. Jadi kemuliaan seorang itu bukan dilihat dari hartanya. Kemuliaan seorang itu dilihat dari takwanya kepada Allah Subhanahu